Enggak, nah ini gue nggak setuju sama statementnya karena katanya one is better than the other, and I think both is equally great. Yes, Oke, kita berantem nih di sini nih. Apaan tuh? Gila. setrum. Kok di setrum gue? Setrum. Oh my god. Ada setrum mana ya? Bohong, lo bohong. Kata dia lo bohong. Gerak nih. Lo jangan kayak. Ya ini gue. Berat ya. Ariel, tuh kan? Tuh kan? Gak mungkin ya, guys. Berarti Namanya itu juga usaha. Hai, saya Ariel Tatu. Saya Chico Jericho. Welcome Welcome back to Versus. Belum. Oh belum. Udah gini aja. Alit, jadi di sini siapa yang pro, siapa yang kon? Ya. Aduh, milih dulu. Iya. Ya udahlah, mau nggak tahu deh. Kamu maunya apa? Gue boleh pro nggak? Lu pro. Jadi gue kayak selalu approach dengan hal yang positif gitu. Ya deh, gue yang negatif aja deh. Ya udah, gue cons. Kita boleh ganti-gantian gitu. Ya udah, kalau gitu gue cons. Oke. Tapi statementnya apa dulu ya? Gak setuju. Anyway, yaudah. Parenting, ya. Big topic kita nanti. Oke, nggak setuju. Gue cons sih. Lo cons. Ya udah, gue pro. Ya, Gitu ya. gue cons. Ya udah, gue cons deh. Ih, jadi gimana sih? Ya sih. Sweet. Kalau Yang menang kalah cons. Iya. Iya. Ya. Yaudah. Oke, tuh. Jepang atau biasa? Jepang. Oke. Yaudah, gue cons. Oke, kita mulai ya. Statement pertama. Salah. Sorry. Karena udah disuruh. Oke, Gue nggak setuju. Apa? Gue oke. Sorry. anak-anak wajib nurut sama orang tua. Yes. Gue dulu. Oke. Dulu deh. Wajib, kata wajib itu sih yang bahaya karena menurut gue nggak selamanya orang tua itu selalu benar. Aku percaya bahwa dinamika hubungan orang tua dan anak itu harus sebisa mungkin seimbang karena biar gimana pun susah juga ya. Biar gimana pun orang tua nggak selalu benar, dari kedua belah pihak harus ada upaya untuk saling belajar dan saling kompromi. Ada bener juga sih. Kalau menurut gue, ya menurut ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak bisa, lo kan harus Iya, harus ya makanya. gitu. Tapi gitu, di satu sisi orang tua kadang berdasarkan pengalamannya dia. Jadi dia nggak mau anaknya melakukan hal itu. Gitu. Jadi wajib. Iya, makanya kalau kata-kata wajib itu sebenarnya tricky juga ya, gitu. Gue sebel banget program ini. Iya kan? Jadi berdasarkan pengalaman orang tuanya, makanya jangan melakukan hal ini, nanti begini. Tapi maksud gue kayak orang tua tuh nggak melulu tahu segalanya gitu loh. Apalagi seiring juga perkembangan zaman itu pasti banyak hal-hal yang dulu mungkin relevan tapi sekarang sudah tidak lagi relevan, sudah tidak bisa diaplikasikan ke kehidupan era sekarang gitu. Iya sih, zaman juga berubah. Lo jangan iya sih dong, lo kan harus kayak Iya. kita Gue harus berpendapat. harus berdebat. Iya, Iya, ini kan berdebat, tapi kan gue mengiyakan dulu. Oke, lalu? Mengiyakan dulu, tapi Oke. Tapi tetap aja misalnya hal-hal yang misalnya Yang fundamental. ya fundamental lah. Maksudnya fundamental itu kan memang dari dulu sampai sekarang itu kan nggak akan berubah. Hal-hal yang jangan bolos sekolah contohnya. Nanti kalau kamu bolos sekolah gitu, Apa kalau bolos sekolah? kamu nggak naik kelas. Kalau bolos Atau sekolahnya misalnya karena kamu misalnya ketinggalan pelajaran. oh, oke. Iya dong. Betul. Tapi kalau bolos sekolahnya anaknya misalnya lagi drain secara fisik dan secara mental, dimana di kondisi itu lebih baik anaknya istirahat di rumah dan coba kayak melanjutkan pelajarannya nanti ketika dia bisa meresap semua ilmu yang mau dia dapat dengan optimal. Iya juga sih. Ya udahlah ya. Ini udah kita nggak habis-habis nih ke pertanyaan berikutnya nanti. Perdebatannya. Kita next statement aja. Next statement. Ibu rumah tangga lebih baik daripada ibu bekerja. Ibu rumah tangga Lebih baik daripada ibu rumah tangga.
gue sebenarnya konsi. Maksud gue. Ya tapi karena gue disuruh pro gimana dong? Mau diapain? Lo mau merangkai kata-kata Kok lo jadi bingung? seperti apa? Ya nggak sih? Ya pada. Kalau menurut Isa iya. Nah gitu. Kalau menurut Isa ya. Kita Karakter lo. ngomongin peran gue di peran kota ya. Gue masuknya dari situ ya. Iya. Karena keadaan lagi tidak baik-baik aja. Iya dong. Indonesia maksudnya lagi dalam masa transisi. Baru memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945 di 1946 ya dia melarang Fatima untuk bekerja, ya udah urus anak aja di rumah biar yang masalah cari duit gue. Sense. Iko Pro bisa Sebagai nonton Perang Ariel. Kota nanti ya 30 April 2025 di Bisa, bioskop. bisa. Sebagai Ariel dan juga Fatimah, saya tidak setuju dengan statement tersebut. Tapi kalau kamu ada apa-apa nanti siapa yang ngurus Salim Arban ya, yang berperan enggak dong, kan gue harus bekerja. Nah, nol dihujat loh sama netizen. Tidak, saya tidak setuju karena menurut saya keduanya. Tadi statementnya apa? Rumah tangga lebih baik daripada Lebih baik. ibu rumah tangga, Karena ibu yang bekerja. Menurut saya dua-duanya baik karena dua-duanya adalah pekerjaan yang sangat mulia dan patut diperjuangkan. Jadi menurut saya equally baik itu ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja. Next. Oke, next. Anak cowok nggak boleh nangis. Kesian banget ya. Anak cowok nggak kan gile. Enggak dong, anak laki-laki kan Iya, juga laki. sama. Gue seneng banget. Ya udah nggak apa-apa deh, gue bisa masuk dari pro-nya. Ayo. Ya udah. Tentu saja anak laki-laki juga boleh menangis karena baik laki-laki baik perempuan sama-sama manusia yang layak untuk merasakan apapun itu yang mereka rasakan. Sedih, senang, semua harus dirayakan, diketahui dan divalidasi. Jadi tentu saja anak laki-laki boleh menangis. Dan Bapak mau Itu kan udah diwakilin ya sama Ariel yang bener ya. Kalau gue karena gue ngefans banget sama The Cure ya. Jadi kan ada lagu namanya Boys Don't Cry. Jadi gue akan pro laki-laki nggak boleh nangis. Biar lagu Karena itu The Cure. tercipta. The Cure. Boys Don't Cry. bisa. Lo masuknya dari tadi terselamatkan. Terus harus dong kita harus cari celah. Bener gak daripada gue dijebak. Next statement. Quality time sama anak lebih penting daripada beliin anak barang-barang yang mereka mau. Bos gue. Gue pro dong. Setuju banget gue. Kenapa? Karena waktu itu nggak akan tergantikan. Time flies. Cepat tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan kehilangan tuh masa-masa dia mau main lagi sama kita. Walaupun kita cuma punya waktu 1 jam, 2 jam, tapi benar-benar kita fokus main itu benar-benar sangat berarti banget buat dia. Kan di memori dia tuh misalnya let's say ajarin dia naik sepeda, main gundu, main apapun, mengeksplor yang ada di sekelilingnya. Ntar dia bakal terekam di memorinya bahwa gue bisa ini karena bapak gue. Gue inget ini, wah gue pernah makan ini nih dulu, diajarin makan apa gitu. Pertama kali sama bokap gue nih jajan gitu. Iya kan, memori. Nah, nih kamu pegangan sama kucing. Coba support do. Dia menjebak nih. Quality time lebih penting daripada beliin anak barang-barang. Gak setuju. Gak setuju. Kenapa tuh? Karena mengajarkan anak the art of detachment is also important. Gimana tuh Ariel? Coba dong. Karena kan belum tentu selamanya kita bisa selalu ada sama anak-anak kita. Jadi dengan kita tidak memberikan quality time ke anak-anak kita, kita bisa mengajarkan misalnya memberikan barang-barang yang dia suka tapi dengan memori yang kayak waktu itu kita pernah main ini sama-sama ya.
di sini sekarang aku kasih biar walaupun kita tidak bersama tapi kamu tetap bisa mengingat-ingat Oke. momen ketika kita bersama. Oh gini, gue tahu. Quality time lebih baik daripada kasih hadiah Barang. kepada anak-anak. Oh. Saya tidak setuju karena quality time sama pentingnya memberi Dengan apa? gifting gifts. Dengan ngasih barang-barang kan. Enggak dong, beda dong. Hmm. Enggak dong, ngasih barang sama kasih waktu itu beda, jauh beda. Enggak, nah ini gue nggak setuju sama statementnya karena katanya one is better than the other and I think both is equally great. Yes! Oke, nih nanti kita berantem nih di sini nih. Kita next time dengan deh. Setelah gue muter-muter, Ketemu akhirnya, gue aha. terselamatkan. Yes, jadi orang tua itu nggak perlu siap. Nanti bisa belajar seiring berjalan. Kalau itu gue setuju. Iyalah kan nggak ada yang harus dipersiapkan juga kan maksudnya kan. Memang ya benar, ya mempersiapkan mental, ya. Tapi ya belajar dengan seiringnya berjalannya waktu ya benar. Gitu. Ntar belajar pelan-pelan. Oh iya, harusnya gue begini gitu. Learning by doing. Saya tidak setuju Kenapa tuh? karena saya dipaksa untuk tidak setuju. Menurut saya kesiapan mental, kesiapan finansial, dan juga aspek-aspek lainnya itu perlu sebelum kita punya anak karena seperti yang barusan lo bilang, seiring jalannya waktu pasti banyak hal-hal yang kita harus pelajari seiring terjadinya segala kejadian-kejadian itu. Cuma menurut gue memang harus siap dulu sih. Harus Oke. kayak yakin gitu, udah siap nih punya anak, semuanya sudah under control, semuanya sudah dipersiapkan, baru memutuskan punya anak. Berarti dua-duanya benar. Oke, kita next statement. Next, orang tua yang baik itu harus ada 24/7 sama anak. 24 jam. Ya ampun. Ya kalau lagi weekend ya, hari Minggu mungkin ya. Bisa. Ya. Benar ya, kalau gue milihnya itu. Benar. Enggak harus 247. 24. Nggak bisa, lo kan harus tetap pro. Ya 247 lah. Lo melek semua sama Surya. Gue punya pohon duit kali. Gue punya pohon duit berarti ambil main-main gitu. Duitnya tetap ada. Iya, tidak setuju karena biar gimana pun kita harus mengajarkan kemandirian kepada anak-anak kita harus mengajarkan anak-anak untuk punya resiliensi juga yang tinggi terhadap kehidupan, ngasih mereka ruang untuk belajar sendiri, tidak harus terus didikte dengan orang tuanya. Ya gue dipaksa setuju ya gue harus setuju lah. Ya udah, gue setuju 247 biar 247 biar gue main sama Suri, biar Putri yang kerja. Karena anak perempuan harus dekat sama Tapi bapaknya. kan perempuan ibu rumah tangga lebih baik daripada ibu yang bekerja, Cik, tadi kamu bilang. Pertanyaan yang berikut nih udah beda nih. Gue dipaksa harus setuju. Oke, kita next statement. Anak harus mandiri dari kecil, biar nggak manja. Mandiri literally, apa-apa harus sendiri. Kamu play sendiri. Ya gue setuju. Belajar untuk mandiri ya, pelan-pelan gitu. Ya contoh kecil, ambil minum. Ya udah ambil di situ, nggak usah mau minum dong tolong ambilin kayak gitu. Ya udah ambil sendiri, ambil gelasnya, isi minuman diambil, ambil tas. Misalnya mau berangkat sekolah, hal kecil, ambil sepatu, kaos kaki, siap-siapin tasnya. Ya gue setuju. Belajar mandiri, hal-hal kecil. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena menurut saya sejak dini anak itu harus punya sense of safety, punya yakin bahwa dia ini di dunia ini tidak sendirian dan dia bisa punya banyak orang di dunia ini yang mau membantu dia.
Jadi yang ada merasa untuk tidak dia. sendiri. Iya, tidak sendiri. Jadi dia hidup tidak dalam fight or flight or freeze mode. Dia tahu dia bisa punya emotional safety. Tapi dia harus bisa mandiri. Gimana kalau ketika dia menghadapi situasi kayak Fat sama Isa. Nah loh, keluar rumah aja sulit, harus diem-diem. Ngomong aja, ngobrol kalau lagi ada temen Betul. harus di kamar mandi. Betul. Tapi kembali Ya kan? lagi kita ini kan makhluk sosial ya. Saya percaya sesendiri-sendiri kita tidak akan pernah sendiri. Kalau ditembak gimana? Akan Kalau disiap gimana? ya nilai ta'ala itu. Kita akan selalu punya. It takes a village to raise a kid. Jadi kayak memang harus ada kebersamaannya selalu. Kita saling bergotong royong, saling membantu, mengasihi dan melindungi satu sama lain. Gue tetap setuju dengan kemandirian. Jadi 80% orang nonton kita itu belum subscribe. Jadi gue minta bantuannya. Buat dapetin 1 juta subscribers. Biar kita Dapat golden play button. Terima kasih, nonton lagi, bye-bye. Next thing on. Orang tua nggak boleh berantem depan anak. Dulu aja deh. Saya tidak setuju. Menurut saya berantem itu kan ada banyak cara berantem yang sehat. Dengan kita berantem di depan anak, kita bisa memberikan contoh bagaimana menyelesaikan masalah dengan optimal, bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita rasakan dan kita butuhkan dengan baik, bagaimana resolving problems dengan baik. Itu adalah kita memberi contoh argumentasi bertengkar dengan sehat dan baik, dan gimana caranya kita bisa tumbuh sebagai individu. Kalau gue setuju, gak boleh depan anak. Karena berantem itu kan berarti tone itu rada kenceng ya, rada naik, Tergantung. ada jawab-jawaban. Nanti dia tiru. Gimana tuh? Tapi kan itu bisa mengasah dia untuk menjadi kritis, mengasah dia untuk berdebat, Iya, tapi kan berargumentasi bukan dengan sehat. cara berantem, dengan diskusi, dengan ngobrol baik-baik. Tapi kan pada kenyataannya di hidup ini nggak selalu seperti itu, nggak semua orang bisa lo ajak diskusi dengan baik. Ya benar sih, tapi tetap harus ada caranya gimana. Ya jangan depan anak juga, kalau misalnya emang ada hal-hal yang sensitif yang harus. Kalau ini beneran Ciko ya? Enggak sih. Isa tetap. Kan kita nggak mungkin ngomongin masalah kita sama. Gue sih belum punya anak ya, gue sih selama ini kalau Kan Isa sama Fat. sih. Oh, Mungkin kita tuh in karakter ya dia. Oh. Gue enggak lagi. Nggak apa-apa juga, campur-campur aja. Karena anak Biar gue yang bingung. semua kucing ya, Heeh. selama ini gue sih berdebat aja depan anak-anak kucing gue gitu. Iya. Oke, masuk nih. Masuk ya. So, oke. Last. Kadang yang dianggap musuh justru jujur sama yang kamu anggap teman. Iya lagi. Bener. Orang gue dikecewain sama hasil. Wadaw. Iya. Hianatan terbesar memang dari orang-orang terdekat. Terpercaya. Dan yang kemana-mana ngikut gue lagi. Sabar deh, Cik. Gue sedih. Mana dia? Itu nggak ada, makanya mungkin kita nggak pernah disatukan promonya. Oke. Nggak berantem. Gue setuju lagi. Kadang-kadang begitu emang. Gue nggak setuju Karena kalau musuh itu ada di dalam selimut, percuma dong ada pepatah itu. musuh itu mungkin Di dalam selimut. lebih apa tadi kata-kata? Lebih jujur. Lebih jujur. Musuh itu konotasinya pasti nggak pasti sih. Kemungkinan besar punya pendapat yang tidak netral ya. Mungkin ada unsur kebencian, kesirikan, atau dendam terhadap kita. Jadi aku rasa yang paling jujur pasti, yang lebih jujur pasti teman kita sendiri. Karena teman kita pasti pengen kita berkembang, teman kita pasti pengen kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan musuh kita pasti tidak mau melihat kita lebih baik. Udah nggak sih, perut gue bunyi, gue lapar banget. Ya, dengar. Dia lapar bentar lagi ya. Bentar, Mesa. Ya. Terus Udah itu menurut gue. kita sampai di mitos atau fakta.
Yang pertama, Rindera Usapo, like Kencengannya. Yot sebagai lie detector. Mitos atau fakta, ada Tatum pertama kali diajari main gundu sama Chico Jericho. Ditebak dulu. Itu satu fakta. Wah, Fakta nih, dia tahu sih itu fakta. Soalnya bener-bener. berarti gue pencet dong. Nggak bisa. Kali ini nggak usah. Oke. Itu fakta. Jadi salah satu upaya untuk membangun sebuah rumah tangga Yang di dalam film Perang Kota ini, kami mencoba bonding time sama Salim Arban yang berperan sebagai anak kami berdua. Kita bonding time-nya dengan main gundu waktu itu salah satunya, dan itu kali pertama aku main gundu. Terus gue kayak masih PTSD gitu, gue langsung bilang ini sakit banget. suntilnya kencengan soalnya. Tapi lo bilang emang sesakit itu? Enggak juga sih. Serius, emang gue Emang harus gitu. ada Ada feel-nya, tekniknya. tekniknya. Iya. Main gundu. Jadi kita main gundu Iya, pagi-pagi. tangannya tuh set. Ini jago banget. Gue kayak gue udah ngerasa bagus, tapi ternyata kayak cuma jalan yang gitu. Dulu gue tuh cuma modal 1 gundu, bawa pulang bisa sekeranjang. Jadi itu fakta. Menang terus. Jadi kalau kenal bawa pulang. Kan penembak jitu. Ah, Is. Oke, next. Ini pakai lie detector untuk Kak Chico. Itu satu fakta, paspor Chico Jericho pernah dipakai sama orang random sampai harus bikin paspor baru. Tebak. Dan terus fakta. coba. Taruhnya gini. Tangannya kegedean buat terus. Bisa nih. Fakta. Lama ya? Apaan tuh? Gila. Setrum. Kok di setrum gue? Oh my god. Ada setrumannya ya? Bohong, lo bohong. Kata dia lo bohong. Enggak, kata dia lo bohong. Emang bener fakta. Emang Itu paspor dipakai orang. dipakai, jadi hilang sih. Sebenarnya ketinggalan. Mungkin lupa narok, jadi paspor gue hilang. Pas tahu hilang kan ngurus lagi kan. Pas ngurus lagi itu ya udah dapat lagi si paspor. Pas ngurus visa untuk ke US, nggak tahu nih gue dipanggil ke salah satu ruangan gitu. Ternyata paspor gue pernah digunain sama orang. Itu gimana sih? Iya, sama visa-visanya terus dikasih lihat gitu mukanya. Mirip. Enggak, beda. Tapi pakai nama Chico Jericho. Tahun berapa itu? Jadi sampai sekarang ini gue kalau ngurus visa US lumayan lama. Interviewnya 2 kali gitu. Nggak nyari orangnya, nggak lo cari Udah ketangkap juga orangnya. Oh, oke. Orangnya udah ketangkap. Sih, Tapi orangnya nembus di US. Waktu itu gue tuh lupa deh dia ditangkapnya di mana. Pokoknya ketahuan. ih serem banget juga. Mm-mm. Identity thief. Mukanya itu diganti. Wah gila sih. Kayak apa yang ada di pikiran dia, kayak, wih, paspornya Chico Jericho nih, pakai ah. Bro, apakah saudara punya kaca? Itu tahun 2000-an awal deh, udah lama. Oh, udah lama. Soalnya jadi gue 2 kali perpanjang visa US. Visa US tuh Repot pasti. lumayan repot. Waktu itu sempat ada project di sana syuting. Terus pas mau interview, terus dipanggil gitu ke satu ruangan, nih ada apaan nih gitu kan. Pas sampai di US pun di imigrasinya gue dipanggil lagi, dipinggirin depan banget. Ih, lumayan ribet. Tapi dia buat make sure aja gitu. Oke, kita next. Ini pakai lie detector lagi. Mitos atau fakta, Ariel Tatum masuk universitas di usia 13 tahun. 13 tahun masuk. Mitos. Boleh ditaruh apa? Nyetrumnya kenceng gak? Coba dong. Wah, kenceng ya? Coba. Silakan. Lo mau. Enggak kok, cuman sedikit aja. Tadi gue acting dikit aja. Masanya tangan aku agak keringetan gitu nanti. Dikit-dikit. Cuman kayak gini doang. Tuk, gitu, kayak digigit semut. Semutnya semut apa? Fire ants. Taruh sini. Nih.
Serius deh. Nggak, pelan banget, serius. Malu tadi kayak gitu reaksinya. Acting. Biar seru. Biar seru aja, ya. Kok dia nggak? Rusak kayak gitu? Enggak. Oke, terima kasih guys. Coba. Woi, Jadi gitar telepaka. belum. Enggak kok. Enggak kok, tenang Ril. Dia keringat loh beneran nih. Sampai deg-degan. Permainan apa sih ini? Ya kan? Lucu kan? Kayaknya semua disetrum deh, walaupun benar jawabannya. Jadi apa? Kamu bohong. Dia beneran mitos tuh kalau Kita deg-degan, dia bakal nyetrum. aduh. Iya. Semua barusan berasa banget sih. Oke, coba, yuk. Coba, Nggak, tapi itu mitos. sampai nyetrum juga awas ya. Ayo coba, ayo. Lo mau coba tenang ya? Jangan dulu. Sudah sih 13 tahun itu. Beneran mitos? Enggak. Mitos. Belum ya? Normal kok. Di usia 72. Agak lama ya? Oke, mitos atau fakta? Chico Jericho lebih suka memasak dibanding Timan. Mitos. Gue dulu konsepnya. Oh iya lo ya. Gue masak banget. Bapak Guru Isa, konsepnya saya dulu. Oh iya juga sih. Ya udahlah, nggak usah jawab lagi gue. Daniel jawab deh. Iya nggak mungkin sih. Oh, gue tau lo suka masak. Gue suka. Indomie. Brand. Tit gitu ya nanti ya. Instan. Oke, coba. Gue Ini kok pakai gue. enggak? Oh enggak, sorry. This is a mitos. Mitos. Oke, kita next. Mitos atau fakta, Ariel Tatum gendong Chico Jericho di film Bernama Fakta lebih dari 10 take. Kita berdua tahu itu mitos, tapi gue bisa nggak gitu? Gimana? Boleh coba. Nggak mungkin gak sih? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Coba please, boleh nggak gue coba? Ya elah. Berat kamu berapa? 48. Ya udah diri ya. Daripada kecengklak. 86. Double udah deh. Iya kan? Coba kalau kayak gitu doang. Bentar, gue coba kills. Gue nggak bergerak nih. Lo jangan kayak. Ya ini gue. Ya gue udah Ariel. Tuh kan? Tuh kan? Nggak mungkin ya, guys. Berarti itu namanya mitos. juga usaha. Berarti harus gini. Nggak usah. Nggak dong. Nggak usah. Berapa sakit ada coba tadi? 85 apa 6 ya? Berat deh. Tapi itu apa? Aku cowok. Iya normal Oh, setinggi ini. Oh iya. Setinggi pintu. Masa enggak? Coba. Buka dulu. Perutnya gimana perutnya? Perut. Berdiri. Yuk. Next. Terakhir adalah mitos atau fakta. Chico Jericho harus menurunkan berat badan, belajar main biola hingga dialek untuk mendalami karakter Isa. Fakta. Yang siapa yang pakai? Lo. Yang nebak Ariel yang Oh gitu. Terus kenapa gue harus gitu? Coba ya, gue nggak deg-degan ya. Coba lo tenang menurut gue. Lagi kenapa? Gue minum kopi sih, tapi kali ya. Enggak juga ya? Tenang. Awas ya gue ya. Bentar dulu dong, bentar. Tidak ada ketenangan. Iya, bentar. Bentar ya, bentar. Mitos dong. Kok nggak bisa? Kok tetap? Terus dia jawabnya sampai salah, mitos dong. Fakta. Apa katanya?
Katanya bohong. Bilang bohong. Soalnya tadi dia ngomong mitos dong. Gila sih. Di strum kerja ini nggak sih? Kayak dihukum ya? Physical abuse. Abuse ini. Oke, nggak apa. Tapi menurunkan berat badannya maksudnya parah. Oh, banyak. Berapa kilo lo ya? Dia jauh banget sih. Jadi waktu dapat kan gue dapet cast terakhir yang ditemuin sama Molly sama Rama kan. Jadi pada saat itu emang gue lagi nggak preparation untuk syuting. Jadi gue lagi surplus kalori dan badan gue lagi gede banget. Kita lebih gede dari ini sekarang. Jauh. Itu sekitar 90 berapa gitu. Dapatlah role di salah satu peran yang bukan peran gue yang sekarang ini, Isa. Tetap harus nurunin berat badan. Gue iyain, ya udah oke. Tapi karena emang gue ada hitungan kalorinya, gampang gitu untuk naik turunin berat badan gitu. Dan dia tuh menurunkan badan dengan cara yang sangat sehat sih menurut gue pribadi. Itu gue sama Jerome jadi saksi banget karena kita benar-benar hampir setiap hari 6-8 jam bersama. Ciko tuh mau kemana-mana bawa timbangan. Dia sangat tahu banget tubuh dia dan apa yang dia butuhkan untuk turunin berat badan. Dia benar-benar ngitung segala kalori, setiap makan tuh pasti ditimbang dulu sama dia. Lo keren banget sih, gue sangat mengagumi dedikasi lo. Dan Ditimbang Dari- semua. dia Sampai kue pukis juga gue timbang. dan setiap mau makan dia pasti searching dulu ini tuh kalorinya berapa, terus berapa gram yang dia bisa makan saat itu. Apapun. Terus dia sempat one meal a day juga yang bikin kita semua stres mikirin dia cuma One minute. Intermittent. seminggu sekali ya one meal a day-nya ya. Iya. Dia Intermittent fasting. dedikasi dia. Dan setiap kali gue kan agak-agak blasteran iblis ya, jadi gue suka kayak goda-goda dia kayak cik ini cik ini yuk. Iya benar-benar. Dia tuh bener-bener gak goyang. Dia kayak gak bisa gue, nanti gue jam 6 gitu. Keren dia dedikasinya, menurut gue such a Disiplin. discipline is such a good work. Kan harus ngejar ini juga kan. Waktunya juga mepet 4 bulan, harus turunnya lumayan banyak. Dan di tengah dia harus nurunin berat badan itu dia sangat amat fokus juga kerja. Itu gue heran sih. Kenapa bisa gitu? Makanya dihitung kalorinya supaya kita nggak nyiksa badan, jadi nggak suffering dietnya. Kita tetap makan yang enak tapi pada takarannya. Dedikasi seorang aktor yang luar biasa. Agak lebay cuma gue serius, gue bangga banget. Thank you. Gue yang khawatir setiap kali lo one meal a day. Kita lagi workshop. Enggak lah. Itu adalah hal yang gue sering ngomongin juga, dia cik-cik makan persis. Kan ada hitungan kalorinya tetap. Jadi nggak suffering yang gue bilang. Jadi gue udah tahu kalori maintenance gue berapa, surplus gue di berapa, dan defisit kalorinya berapa. Jadi kalau tiba-tiba mendadak ada kebutuhan, lu harus badannya kecil, itu gue nggak kaget. Jadi gue punya hitungan defisit kalori yang udah pasti akan turun sekian dalam seminggu, itu udah pasti. Nggak mungkin nggak. Nah sekarang, maintenance kalori gue lumayan cukup gede, gue gedein karena gue doyan makan kan. Jadi ketika gue surplus, gue kurangin dikit dari porsi gue, itu akan turun berat badannya. Gitu. Kita masuk di segmen yang terakhir, KANE, kata netizen. Oke, kita lihat ya. Apa sih kata dia? Chico Jericho cuma dibayar buat ngomong embe. Hah? Lucu banget, bener-bener gue bahas. Baru tadi kita ngobrol. Baru dia ngomongin, gue pikir Chico akan ada adegan berdialog. Ternyata memang dari awal sampai akhir ya cuma Padahal rambutnya sering digelung, maksudnya gulung. gue Gelung, tapi masih bagus aja. Sering-sering digerai dong, cantik banget. gue maksudnya kan bukan Chico. Cici. Terima kasih. Iya sebenarnya suka di Gelung. tai juga, digulung, maksudnya kayak dicepol gitu loh. Digerai cuma memang butuh waktu yang lebih lama dan effort yang lebih. Kalau lagi digulung tuh kemungkinan besar lagi dikasih hair mask, gini treatment, Oke. jadi biar cepet aja. Oke. Lucu ngeliat Chico Jericho. Lu deh baca, baru deh. Lucu ngeliat Chico Jericho ngebucin keluarganya. Iya, gemes banget ya, gue juga seneng banget.
Sebuah gebrakan baru soalnya dulu jarang banget gak sih mereka ngombar kemesraan jadi gemes gimana gitu. Iya gemes banget sih kalian sekarang. Gue baru ngomong pengen sama Putri, kalian menggemaskan sekali. Iya. Lucu juga sih ya. Sih. Sekali-sekali aja. Ya. Benar nggak? Iya betul. Sekali-sekali aja. Kalau keseringan juga gimana gitu ya, bener nggak? Kadang-kadang nggak semua orang juga kan harus tahu privasi kita seperti apa. Sebenarnya mereka memang sangat menggemaskan sekali. Putri betul, nggak semuanya harus diumbar ke publik. Bener. Gemes ya? Iya gue just know it. Ya udah skip ya. Oke. Kelingkingnya Ciko tegang amat, santai pak. Ini lagi main salon sana. Nanti gue tegang aja juga. Ciko kenapa kayak gitu? Sorry kan? Jadi gini, gue mau berangkat ya buru-buru. Gue kan paling deg-degan ya kalau udah telat ya. Ya dia dipanggil sama anak gue, nggak mungkin nolak gue. Ngapain Suri? Belum disisir, padahal udah rapi kan, gue udah pakai wax. Iya, udah rapi banget. Udah tinggal berangkat, lagi pamit. Ya udah disuruh duduk ya, gue duduk lah. Tapi gue deg-degan kan, jalanan macet. Mana lo kayak? Oh. Ya belum dia mau coba berusaha untuk belah tengahin rambut gue. Rambut lo yang udah lo styling itu. Udah pakai wax kan keras ya, udah keras. Dan dia berusaha untuk belah tengah dan itu lama juga ya. Oh my god. Lama. Ya udah tapi gue harus pasah dia. Terus? Habis itu dia berusaha dibasahin lagi. Terusnya gue sampai benar-benar terjadi Belah tengah. belah tengah. Terus? Stop. Ya gue harus styling lagi dong. Oh my god, lucu banget. Gue deg-degan Ada banget. tegang gitu ya. Dan di videoin lah gitu. Gemes banget. Bapak Ciko tolong ajak Bapak Rio Dewanto main TikTok ya, wajib. Emang Rio gak main TikTok? Kayaknya enggak ya, gue gak tahu juga sih. Tapi Lo konfirmasi. coba ntar gue konfirmasi siapa tuh dia udah punya. Saya buat scrolling doang. Tapi gue juga nggak akan punya TikTok kalau nggak dibuatin sama waktu itu nggak diajarin sama Jeffrey Nicole. Oh gitu? Jadi gue lagi syuting bareng sama dia, dia lagi bikin TikTok kan. Jadi dia kan lumayan aktif di TikTok. Bikin bang, bilang kayak gitu. Jadi diajarin. Gue belum pernah lihat lagi konten. Tapi semua sosial media gue itu dibuatin. Gue nggak buat sendiri. Kecuali email ya. Kalau email gue buat sendiri, tapi semua sosial media gue dari Facebook, Instagram, TikTok, Friendster. Itu nggak ada yang Friendster. inisiatif lo sendiri. Ya, Pet. Zaman dulu kan ada Pet kan. Ya, Pet terus sama. Iya, nggak ada inisiatif gue sendiri, dibuatin. Tapi lo sekarang aktif di TikTok? Enggak. Oh, Bingung gue mau posting apaan. iya bingung. Kecuali kalau ada maksudnya kayak ada kerjaan atau kayak gimana gitu ya. Ya posting keseharian cuma sneak Tapi kan keseharian. kayak beda gitu kan ya. TikTok tuh kayak videonya ada buat ngedit-ngeditnya. template gitu ya. Gue kayak malas ngedit gitu. Lebih praktek kali ya. Sama kurang ada niat untuk belajar gitu ya. Ini diangkat dari buku Jalan Tak Ada Ujung karya Muchtar Lubis bukan? Betul, ini adalah Terinspirasi sebenarnya sih lebih ke diadaptasi. diadaptasi dari buku Jalan Tak Ada Ujung karya Muchtar Lubis. Tapi di naskah filmnya ditulis oleh Woli Surya. Surya. Karena biar gimana pun formatnya kan pasti berbeda. Makanya judulnya juga dibedain Perang Kota karena ini kayaknya mau betul. Jadi dari segi karakter ini lebih fokus di Isa sama Fatimahnya, drama yang berlatar Isa, Fatimah dan Hazil, dengan latar belakang perang ya. Indonesia. Indonesia tahun 1946 yang masih dalam kondisi penjajahan, peperangan gitu. Kasian banget Ariel, lo mau baca ya? Gue. Mau gue bacain nggak? Kasian banget Ariel Tatum nggak Gue pernah penasaran nih lihat videonya, boleh nggak ya? ada video. Itu? Oh, it was me when I was 5. Iya, lucu banget. Tuh. Lo nggak bisa balik lagi kayak begitu, Ril? Gue pengen sih. Balik deh. Best banget komen lo gak bisa balik kayak gitu. Lucu ya. Makasih ya. Kasian banget Ariel Tatum nggak pernah jelek di dalam hidupnya. Pernah lah pasti ada fase-fase remaja yang kayak awkward gitu karena lo Saya nggak gimana tahu sih jadi kayak- jelek? Tanya dong. fase-fase awkward Gila. sebagai remaja ketika masih belum tahu stylenya tuh kita seperti apa yang kita suka, terus waktu kayak ABG belasan tahun gitu kan muka lagi aneh ya, kayak tau gak sih kayak baby fat lo masih ada tapi muka lo belum tumbuh dengan optimal gitu ya.
Gue dulu pernah tuh SD, waktu kelas 4, kelas 5 SD tuh gue lumayan gemuk kan. Pulang liburan gitu, lumayan gemuk, cubit-cubitin. Ya ampun, physical abuse. Parah sama saudara gue gitu, sama gue sempat dibilang gendut. Ya ampun, sedih banget. Tapi lo langsung kayak insecure gitu nggak? Dulu sempet waktu SD ya. Jadi gue kayak pakai baju agak rada gede, tapi dia mengecil sendiri gitu tanpa gue diet. Seiring berjalannya waktu. Umurannya emang kayak gitu ya. Wadaw. Salfok ekspresi kucingnya. Selamat. Kucing lo aja, si Selamat aja kesel ngeliat lo nggak pakai baju. Dia cemburu karena dia gendut si Selamat. Nah, kalau nggak bully Selamat, dulu kan lo tahu. Selamat. Karena tahu rasanya nggak enak Enggak ngebully sih. secara fisik gitu, Cik. Enggak, karena Selamat tuh deket banget sama Putri. Kucing kesayangannya. Mungkin dia Oh, dia jealous. Nggak tahu deh, coba Karena- tanya sama si Selamat. Mat, Oke, sekarang kita tapi pakai. mukanya nyebelin banget ya. Iya sih, dia tuh. Ke-capture lagi. Coba. Yes. Biarin aja. Itu lu memang di rumah gerak apa gimana sih? Gue habis lari. Gue habis lari. Terus habis itu lu pakai baju nggak? Hmm, Hobi kalau banget. dibutuhkan aja. Kan di rumah, nggak kemana-mana, Ril. Dan six pack itu sulit sekali dicapai. Sorry, Ril. Iya. 8. Hitung deh. 1, 2, 3. Oh, 8. 8 Ya, packs. itu di bawah tuh ada 2 tuh kan. Di atas tuh. Ini lagi 8 packs lagi. Ya. Lo keren banget sih, Oke, bro. skip. 8 packs itu susah banget diraih, guys. Jadi menurut gue ya nggak apa-apa lah kalau memang bapak lo ini hobinya pamer 8 packs. Sorry lagi nih ngomongnya 6. Ini memang itu kelar. Susah, disiplin, hard work. Lo buka baju sekarang sih? Hampir. Oh. Keren. We're very proud of this guy. Penasaran yang melakukan pengkhianatan. Lagi nggak datang, kebetulan lagi syuting. Tapi nggak selalu loh. Cik, kayak I think kita nggak bisa kayak pinpoint hasil yang berkhianat memang gitu loh. Iya sih. Ya kan? Lo jahat banget, tiba-tiba kayak orangnya lagi syuting. Ya kan lagi nggak ada orangnya. Jadi gue bilang aja emang karena dia pengkhianat Menurut di gue dalam ada film banyak pengkhianatan yang dilakukan sama beberapa orang gitu. di film itu. Betul. Setuju. Jadi mungkin kalian harus nonton filmnya untuk memutuskan menurut kalian siapa yang berkhianat dan apa pengkhianatan yang ia lakukan. Udah habis. Udah ya? Terima kasih. Wah, udah habis. Terima kasih. Speaking of which, ya kalian harus nonton dulu. Dan menurut gue ini adalah cinematic experience yang luar biasa yang harus dirasain langsung di layar lebar gitu loh. Jadi semoga teman-teman ada waktu dan ada keinginan yang cukup untuk nonton karena menurut gue harus nonton bioskop sih. Jadi film drama yang berlatar belakang perang tentang cinta, pengkhianatan, dan juga perjuangan. Jadi kalian bisa dapetin 3 aspek tersebut di dalam film ini. Bukan film yang full action, tapi ada dramanya yang kalian nggak boleh lewatkan. 30 April 2025 di bioskop. See you.